Dengan keyakinan baru, Reza melangkah maju. Kami akan kembali. Kami akan selesaikan ini. Jika kau merasa siap, suara itu terdengar terakhir kalinya. Maka dunia ini akan menjadi ujian terakhirmu. Tanpa banyak bicara lagi, mereka melangkah maju, memutuskan untuk menghadapi apapun yang datang selanjutnya. Dunia yang runtuh di sekitar mereka hanyalah awal dari tantangan yang jauh lebih besar. Tapi mereka tahu, dengan setiap langkah, mereka semakin mendekati akhir dari perjalanan mereka. Dunia yang hancur di sekitar mereka semakin mengguncang. Lantai yang mereka injak pecah, dan langit yang penuh dengan awan gelap semakin menutup semua cahaya. Adit, Dito, dan Reza terus melangkah maju, meski ketakutan mengintai di setiap sudut hati mereka. Suara gemuruh semakin keras, dan seakan alam semesta ini mulai berusaha melawan mereka. Ini bukan dunia yang kita kenal, kata Dito. Matanya terbelalak karena ketakutan. Apakah ini yang disebut ujian terakhir? Reza tidak menjawab. Dia hanya terus melangkah, matanya penuh tekad, meskipun tubuhnya terasa lelah. Kunci di tangannya terasa semakin berat, namun dia tahu ini satu-satunya jalan keluar. Kita harus menemukan jawaban, jawab Reza dengan suara yang tegas. Tidak ada jalan mundur lagi. Mereka melanjutkan perjalanan, semakin dalam memasuki dunia yang semakin asing dan penuh dengan ketegangan. Langkah demi langkah, mereka semakin dekat dengan pusat dari segala kehancuran ini. Akhirnya, mereka sampai di sebuah ruang terbuka yang dikelilingi oleh batu-batu besar yang tampak seperti reruntuhan dari dunia yang terlupakan. Di tengah ruangan itu, terdapat sebuah patung besar, sebuah makhluk yang mengerikan, yang tampaknya mengendalikan seluruh dunia ini. Patung itu terbuat dari batu hitam, dengan mata yang menyala merah. Reza merasakan sesuatu yang aneh saat matanya bertemu dengan mata patung itu. Rasanya seperti ada kekuatan besar yang mengalir dari dalamnya, menguji tekad mereka. Ini dia, pusat dari semua ini, kata Adit dengan suara bergetar. Dito menatap Reza, matanya penuh pertanyaan. Apa yang harus kita lakukan? Reza menatap patung itu dengan penuh kesungguhan. Kita harus menghentikan semua ini. Kunci ini akan menunjukkan jalan. Dengan gerakan perlahan, Reza mendekati patung itu. Kunci yang masih ada di tangannya bersinar terang. Begitu dia mendekat, kunci itu terasa semakin panas, seolah-olah kunci itu sedang berfungsi sebagai alat untuk membuka sebuah pintu yang tersembunyi. Ketika Reza memasukkan kunci itu ke dalam lubang kecil yang ada di dada patung, suara gemuruh besar terdengar, dan patung itu mulai bergerak. Mata patung itu menyala semakin terang, seolah-olah ia hidup, siap untuk menghadapinya. Kamu memilih untuk datang ke sini, tapi kamu harus siap menghadapi konsekuensinya. Suara yang berat dan mengerikan keluar dari mulut patung itu, dan suara itu bergema di seluruh dunia yang hancur. Apa konsekuensinya? Tanya Reza, matanya penuh tantangan. Patung itu menggerakkan tubuhnya. Menyelesaikan perjalananmu akan membutuhkan pengorbanan. Apakah kamu siap untuk membayar harga itu? Reza menggenggam kunci itu dengan erat. Kami siap, kami tidak akan mundur. Patung itu terdiam sejenak. Lalu, dengan suara yang lebih dalam lagi, ia berkata, "Jika itu yang kalian inginkan, maka ujian terakhir pun dimulai." Tiba-tiba, batu-batu besar yang mengelilingi mereka mulai bergerak, membentuk dinding yang mengurung mereka dalam ruang sempit. Dunia di sekitar mereka mulai berubah lagi. Kegelapan datang dengan cepat, dan hanya ada satu jalan yang tampak jelas di depan mereka. Ini jalan terakhirmu, kata patung itu. Matanya memancarkan api merah yang semakin terang. Dengan satu langkah maju, mereka melangkah ke dalam kegelapan, menyiapkan diri untuk menghadapi ujian terbesar mereka. Dunia yang runtuh, dunia yang tidak mereka kenal ini, akan menjadi tempat terakhir mereka diuji. Pertarungan ini akan menentukan segalanya. Kegelapan yang mengelilingi mereka semakin pekat,
hampir memakan seluruh ruang di sekitar mereka. Suara derak batu dan gemuruh yang semakin kuat menciptakan suasana yang semakin menegangkan. Adit, Dito, dan Reza berhadapan dengan satu-satunya jalan yang mereka miliki di tengah-tengah ruang yang hampir sepenuhnya gelap. Dari dalam kegelapan, suara patung besar itu kembali terdengar, menggelegar seperti suara yang datang dari bawah tanah yang dalam. Jalan ini akan menguji sejauh mana keberanian kalian. Hanya yang paling kuat yang dapat keluar dari sini dengan hidup. Reza menggenggam kunci itu lebih erat, merasakan getaran kuat yang datang dari benda tersebut. Kunci itu adalah satu-satunya petunjuk mereka untuk melewati semua ini. Tanpa kunci itu, mereka tahu mereka tidak akan bisa keluar dari dunia ini. Kita harus terus maju, kata Reza dengan suara penuh tekad. Adit dan Dito saling berpandangan, lalu mengangguk, meskipun mereka bisa merasakan ketegangan yang semakin kuat. Mereka tahu ini adalah ujian terakhir. Ini adalah kesempatan mereka untuk mengakhiri semua kegelapan yang telah menghantui mereka. Mereka melangkah maju, melewati batu-batu besar yang bergerak seolah-olah mereka sedang diuji. Di depan mereka, sebuah pintu besar mulai muncul dari dalam kegelapan. Namun, pintu itu tidak terbuka dengan sendirinya. Hanya dengan keberanian kalian, pintu ini akan terbuka. Suara patung itu terdengar kembali, lebih berat dan menantang. Tunjukkan bahwa kalian memang pantas untuk kembali. Dengan keberanian yang tersisa, mereka menghampiri pintu besar itu. Di atas pintu ada lambang yang aneh, sebuah simbol yang tidak mereka kenali sebelumnya. Reza menyentuh lambang itu dengan hati-hati, dan seketika itu juga simbol tersebut mulai menyala. Cahaya dari lambang itu semakin terang, dan pintu besar perlahan mulai terbuka. Namun, di balik pintu itu bukanlah dunia yang mereka kenal. Dunia di balik pintu itu gelap, penuh bayangan, seolah-olah dunia itu terbuat dari kegelapan itu sendiri. Sesuatu yang sangat besar dan menakutkan tampak mengintip dari balik bayangannya. Reza memegang kunci itu dengan erat. Kita tidak bisa mundur, katanya, sambil mengajak Adit dan Dito melangkah masuk ke dalam kegelapan yang menunggu mereka. Saat mereka melangkah lebih dalam, suara mendengung mulai memenuhi telinga mereka. Bayangan mulai bergerak, menciptakan gambaran yang semakin mengerikan. Makhluk-makhluk besar muncul, seakan-akan mereka telah memanggil kegelapan itu untuk menyerang. Kami siap, kata Reza dengan suara mantap. Meskipun dalam hatinya, ketakutan itu mulai muncul. Tiba-tiba, suara dari dalam kegelapan itu bergema. Kalian sudah memilih jalan ini, sekarang kalian harus melawan. Sebuah cahaya menyilaukan tiba-tiba keluar dari tubuh Reza. Kunci itu bersinar lebih terang dari sebelumnya. Dan dalam sekejap, cahaya itu mengalir ke seluruh dunia yang gelap ini. Namun, tidak semua makhluk itu bisa dihentikan dengan cahaya. Siap-siap, teriak Dito saat makhluk pertama menyerang mereka. Dengan cakarnya yang tajam dan tubuh yang besar. Dengan cepat mereka bertiga bergerak, saling melindungi, menghadapi serangan-serangan itu dengan sekuat tenaga. Setiap makhluk yang muncul semakin besar dan semakin kuat, seperti ujian terakhir yang menguji keberanian mereka. Reza menggenggam kunci itu lebih erat. Kita bisa menghadapinya, katanya, meskipun tubuhnya sudah terasa lelah. Dengan keteguhan hati, mereka terus bertarung. Saat mereka bertiga akhirnya berhasil mengalahkan makhluk pertama, mereka melihat pintu lain muncul di balik bayangannya. Sebuah pintu yang lebih besar, seolah menjadi jalan keluar mereka. Namun, mereka tahu bahwa pertarungan ini belum selesai. Mereka masih harus menghadapi tantangan terakhir. Dengan keberanian yang semakin menguat, mereka melangkah maju, menembus kegelapan itu, menuju pintu terakhir yang akan membawa mereka pada akhir dari perjalanan ini. Pintu besar di hadapan mereka semakin terbuka, namun kegelapan di baliknya justru terasa semakin menakutkan. Makhluk-makhluk besar yang tadi mereka hadapi kini semakin banyak, seakan mereka tidak akan pernah habis. Setiap langkah terasa semakin berat, setiap detik penuh dengan ancaman. Reza, Adit, dan Dito
kini telah melangkah jauh ke dalam dunia yang lebih gelap daripada sebelumnya. Mereka hampir tidak bisa melihat apa-apa, kecuali bayang-bayang yang bergerak di sekitar mereka. Suara gemuruh terus bergema di seluruh ruang itu, seakan dunia ini berusaha memisahkan mereka. "Ini saatnya," kata Reza, napasnya tersengal-sengal. "Kita sudah sampai di ujung perjalanan." Mereka berdiri di depan pintu besar, yang perlahan-lahan terbuka lebih lebar. Di dalamnya, sebuah cahaya terang berpendar. Namun cahaya itu tidak menyinari mereka sepenuhnya. Ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk masuk lebih jauh. Adit menatap ke depan dengan hati yang cemas. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Kita harus siap menghadapi apapun di balik pintu ini," jawab Reza. Suara penuh keyakinan, meskipun mereka tahu ujian terakhir ini adalah ujian yang paling sulit. Dengan penuh keberanian, mereka melangkah maju. Dan begitu mereka melewati ambang pintu, semua berubah. Tiba-tiba, mereka berada di tengah ruangan besar yang kosong. Langit yang gelap di atas mereka terpecah oleh kilatan petir, dan hujan turun dengan derasnya. Di tengah ruangan itu, ada sebuah bangunan tua, yang tampak seperti reruntuhan dari dunia lain. "Tempat ini, tempat yang terkutuk," bisik Dito, matanya penuh ketakutan. Namun Reza tidak terpengaruh. "Kita tidak punya pilihan lagi," katanya dengan tegas. "Ini adalah jalan terakhir kita." Mereka melangkah ke dalam bangunan itu. Bangunan itu berderit, seakan menanggapi kedatangan mereka. Di dalamnya ada sebuah altar besar dengan simbol yang sama seperti yang mereka temui sebelumnya. "Apakah kita benar-benar harus melakukan ini?" tanya Adit dengan ragu. "Ini adalah satu-satunya cara kita bisa kembali," jawab Reza, matanya berkaca-kaca. "Kunci ini akan membuka jalan, tapi kita harus membayar harga yang mahal." Reza meletakkan kunci itu di atas altar. Begitu kunci itu menyentuh batu altar, ruangan itu gemetar keras, dan suara yang familiar terdengar kembali. "Apakah kalian siap menghadapi apa yang sudah kalian pilih?" Semua berubah begitu kunci terpasang. Angin yang berputar kencang mulai menyelimuti mereka, dan sebuah suara menggelegar datang dari dalam kegelapan, lebih keras dari sebelumnya. "Kalian sudah memilih untuk menempuh jalan ini, tetapi ingatlah, perjalanan ini tidak hanya berakhir dengan kemenangan. Sebuah pengorbanan besar harus dilakukan." Reza menatap Adit dan Dito dengan penuh tekad. "Kita sudah sampai sejauh ini, kita harus selesai dengan ini." Tiba-tiba dunia di sekitar mereka mulai terkoyak, dan semua yang mereka lihat menjadi bayangan-bayangan gelap. Makhluk-makhluk mengerikan muncul dari kegelapan, mengepung mereka dengan kecepatan yang menakutkan. Namun mereka tahu tidak ada jalan mundur. Reza memimpin mereka, berlari ke tengah medan pertarungan yang semakin kacau, sementara Adit dan Dito berjuang sekuat tenaga. Mereka tahu, di ujung perjalanan ini, mereka akan menemukan jawaban terakhir dari semua yang telah terjadi. Namun, hanya satu yang pasti, tidak semua akan selamat. Suara gemuruh semakin keras. Dunia di sekitar mereka terus berubah. Lantai yang mereka pijak retak, langit semakin gelap, dan bayang-bayang yang bergerak cepat semakin dekat. Reza, Adit, dan Dito berdiri di tengah ruang yang terasa seperti ujung dari dunia ini. Di depan mereka, altar yang tadi menyala kini mulai memancarkan cahaya merah yang berdenyut, seperti detak jantung raksasa. "Apa yang terjadi?" Adit bertanya dengan napas tersengal. "Kunci ini bukan hanya pembuka jalan," ujar Reza, menatap altar dengan penuh kewaspadaan. "Ada harga yang harus kita bayar untuk keluar dari sini." Tiba-tiba, dari dalam bayangan, muncul sesosok makhluk raksasa dengan tubuh menyerupai kabut hitam. Matanya merah membara, dan suaranya bergema di seluruh ruangan. "Kalian sudah terlalu jauh." Bayangan itu bergerak cepat, mencoba mencengkram mereka dengan tangan raksasanya. Namun, sebelum bisa menangkap mereka, kunci di altar mulai bersinar lebih terang. "Hanya satu dari kalian yang bisa keluar." Kalimat itu membuat waktu terasa berhenti.
Adit dan Dito menoleh ke arah Reza dengan ekspresi tak percaya. Apa maksudnya? Bukankah kita bisa keluar bertiga? Suara Dito bergetar. Reza menggenggam kunci itu erat. Ternyata ini semua adalah ujian terakhir. Bayangan raksasa itu mendekat. Suaranya terdengar semakin jelas. Dunia ini butuh keseimbangan. Jika ingin bebas, seseorang harus menggantikan posisi kalian di sini. Adit mundur beberapa langkah, menatap Reza dan Dito dengan ketakutan. Jadi kita harus mengorbankan seseorang, Henning. Ketiganya saling menatap. Tak ada yang ingin mengatakannya, tetapi mereka semua tahu apa artinya ini. Daito mengepalkan tangannya. Harus ada cara lain. Reza menatap ke sekeliling, mencari petunjuk lain, mencari jalan keluar lain. Namun tidak ada apa-apa, hanya altar, cahaya merah yang terus berdenyut, dan bayangan yang semakin mendekat. Mereka harus memilih, dan waktu mereka hampir habis, ruangan terasa semakin sempit. Bayangan raksasa itu mendekat, siap menuntut pengorbanan. Reza menatap Adit dan Dito bergantian. Mereka semua sudah melewati terlalu banyak hal bersama. Tidak ada yang pantas ditinggalkan di tempat ini, tetapi aturan permainan sudah ditetapkan. Aku akan tetap di sini. Suara Reza memecah kesunyian. Adit dan Dito langsung menoleh. Wajah mereka penuh keterkejutan. Gila, itu bukan pilihan. Adit berteriak, matanya mulai memerah. Reza tersenyum tipis. Seseorang harus tinggal, dan aku yang akan melakukannya. Dito menggenggam bahu Reza. Tangannya gemetar. Tidak, kita bisa cari cara lain. Kita pasti bisa keluar bertiga. Reza menggeleng pelan. Waktu kita tidak banyak, Dito. Cahaya merah dari altar mulai bergetar semakin cepat. Bayangan itu semakin dekat. Jika tidak ada yang memilih, maka kalian semua akan terjebak di sini selamanya. Suara makhluk itu menggema, menggetarkan seluruh ruangan. Adit mengepalkan tangannya keras-keras. Aku yang akan tinggal. Dito langsung menoleh cepat. Jangan bodoh, Adit. Tapi Adit menatap mereka berdua dengan mantap. Kalian punya kehidupan yang harus dijalani di luar sana. Aku, suaranya tertahan. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Henning. Reza tahu Adit tidak berbohong. Di dunia nyata, Adit memang hidup sendirian. Keluarganya sudah lama tidak ada, dan dia tidak punya tujuan jelas setelah ini. Aku ikhlas, lanjutnya. Asal kalian bisa keluar dan hidup normal. Dito menggigit bibirnya. Tidak, kita semua harus keluar. Namun, sebelum mereka sempat berkata lebih banyak, lantai di bawah mereka mulai retak. Bayangan itu tertawa. Waktu kalian habis, tiba-tiba sebuah kekuatan tak terlihat menarik mereka bertiga ke arah altar. Angin kencang berputar di sekitar mereka, dan suara raungan mulai memenuhi ruangan. Reza melihat kesempatan terakhirnya. Tanpa berpikir dua kali, dia mendorong Adit dan Dito ke belakang. Reza, jangan! Adit berteriak keras, namun sudah terlambat. Reza melompat ke altar, menggenggam kunci itu dengan erat. Dalam sekejap, cahaya menyilaukan memenuhi seluruh ruangan. Lalu semuanya menghilang. Cahaya putih yang menyilaukan memenuhi seluruh ruangan. Adit dan Dito merasa tubuh mereka ditarik dengan kecepatan luar biasa, seperti dihisap oleh kekuatan tak kasat mata. Suara Reza perlahan menghilang, tenggelam dalam ledakan cahaya. Lalu semuanya gelap. Dito terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya tergeletak di tanah yang dingin, basah oleh embun. Dia langsung duduk, melihat sekeliling. Hutan. Dia berada di jalan setapak, dikelilingi pepohonan tinggi yang bergoyang pelan. Tidak ada tanda-tanda ruangan gelap atau altar terkutuk itu. Adit, Dito buru-buru berdiri, jantungnya masih berdebar. Dia menoleh ke kanan dan melihat Adit tergeletak beberapa meter darinya, masih pingsan. Dito langsung berlari, mengguncang bahu sahabatnya. Adit, bangun! Adit mengerang pelan sebelum akhirnya membuka mata.
Matanya masih terlihat bingung. "Kita di mana?" gumamnya. Dito menatap sekeliling dengan napas terengah. Mereka kembali, tapi Reza tidak ada. Adit juga sadar akan hal itu. Dengan panik, dia berusaha berdiri dan berteriak, "Reza!" Namun tidak ada jawaban. "Ini tidak mungkin," bisik Adit. Matanya mulai memerah. "Kita tidak mungkin ninggalin dia sendirian di sana." Dito menelan ludah. Hati kecilnya pun tidak ingin percaya kenyataan ini. Reza telah mengorbankan dirinya agar mereka bisa keluar. Tapi, sesuatu terasa tidak beres. Dito mencoba mengatur napas. "Kita harus cari dia." Adit menatapnya. "Kau yakin dia masih hidup?" Dito tidak menjawab. Dia tidak tahu. Tapi firasatnya berkata, ini belum selesai. Mereka mungkin sudah kembali ke dunia nyata, tapi sesuatu memberitahu mereka bahwa Reza belum benar-benar hilang, dan mereka akan mencari tahu kebenarannya. Hutan di sekitar mereka terasa aneh, sepi, tidak ada suara jangkrik atau hembusan angin seperti biasanya. Adit dan Dito berjalan menyusuri jalan setapak dengan langkah tergesa. Mata mereka terus mencari sesuatu yang bisa memberi petunjuk tentang Reza. "Gua gak percaya ini," gumam Adit sambil menendang batu kecil di depannya. "Gua gak bakal ninggalin dia di sana." Dito menghela napas panjang. "Aku juga," katanya pelan. "Tapi kita gak bisa asal balik tanpa tahu caranya. Bisa-bisa malah kita yang terjebak lagi." Adit mengepalkan tangannya. "Terus kita harus apa? Nunggu aja di sini?" Dito terdiam. Dia juga bingung. Lalu, sesuatu menarik perhatiannya. Di antara semak-semak, ada sebuah benda bersinar samar. "Adit, lihat itu!" Mereka berdua langsung berlari ke arah benda itu. Begitu mereka sampai, mata mereka langsung membelalak. Kunci itu, kunci yang sebelumnya ada di altar, sekarang ada di depan mereka. "Gimana bisa?" Suara Adit bergetar. Dito memungutnya dengan tangan gemetar. Kunci itu masih terasa hangat, seperti baru saja digunakan. "Reza pasti masih di sana," bisik Dito. Ini kayak pesan buat kita." Adit menatapnya dengan penuh harapan. "Berarti kita bisa balik?" Dito menatap kunci itu erat. Atau mungkin, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, tanah di bawah mereka bergetar. Angin mulai berputar di sekitar mereka, dan suara berbisik mulai terdengar dari dalam hutan. "Kalian belum selesai." Adit dan Dito langsung saling menatap. Pintu itu masih terbuka, dan mereka harus masuk lagi, demi menyelamatkan Reza. Angin semakin kencang. Tanah di bawah mereka bergetar hebat, membuat dedaunan berterbangan ke segala arah. Dito menggenggam kunci itu erat. "Kita gak punya pilihan lain." Adit menelan ludah. "Jadi kita bakal masuk lagi?" Dito mengangguk. "Kita gak bisa ninggalin Reza." Tanpa ragu, dia mengangkat kunci itu tinggi-tinggi. Seketika, cahaya merah yang sama seperti di altar muncul, membentuk lingkaran di tanah. Adit dan Dito melangkah masuk. Dalam sekejap, mereka kembali ke kegelapan. Saat mereka sadar, mereka sudah berada di ruangan itu lagi. Ruang kosong berisi altar yang kini retak dan bercahaya redup. Udara terasa dingin, dan di kejauhan mereka mendengar suara langkah kaki. "Reza!" Adit dan Dito langsung berlari ke arah suara itu. Dan di sanalah dia. Reza berdiri di ujung ruangan, punggungnya menghadap mereka. Namun, ada yang aneh. Tubuhnya lebih kurus. Pakaiannya lusuh dan kotor, seperti sudah berbulan-bulan di tempat ini. "Reza!" Suara Dito lirih. Perlahan, Reza berbalik. Matanya kosong, pucat, dan senyumnya aneh. "Kalian akhirnya datang." Suaranya dalam, dingin. Bukan suara Reza yang mereka kenal. Adit mundur selangkah. "Apa yang terjadi sama lu?" Reza menunduk sebentar, lalu tertawa kecil. "Aku gak bisa keluar." Dito dan Adit saling berpandangan. Ada yang salah. Tiba-tiba, ruangan mulai runtuh. Bayangan hitam merayap dari bawah kaki Reza, naik ke tubuhnya. "Aku bukan lagi orang yang sama."
Dito mengepalkan tangannya. Gak peduli apa yang terjadi, kita bakal bawa lu keluar. Adit mengangguk. Kita gak bakal ninggalin lo. Reza menatap mereka berdua. Untuk sesaat ada cahaya di matanya. Tapi kemudian bayangan itu menelan semuanya. Pagi itu di dunia nyata, penduduk desa menemukan dua anak muda tergeletak di tengah jalan hutan, Adit dan Dito. Mereka masih bernapas, meski tubuh mereka dingin dan wajah mereka penuh ketakutan. Namun, tidak ada tanda-tanda Reza. Hanya satu hal yang tertinggal di dekat mereka. Sebuah kunci tua, dan di baliknya terdengar suara pelan yang berbisik dari dalam kegelapan. Aku masih di sini. Jadi setelah semua yang terjadi, apakah mereka benar-benar selamat? Atau sebenarnya sesuatu masih mengikuti mereka? Cerita ini sudah berakhir, tapi pertanyaannya belum tentu terjawab sepenuhnya. Kalian percaya atau tidak, itu pilihan kalian. Tapi satu hal yang pasti, hati-hati saat memilih jalan pulang. Karena bisa saja jalan yang kalian lewati bukan untuk manusia. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, share, dan komen pendapat kalian. Kalau ada kisah horor lain yang ingin dibahas, tulis di bawah. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.